Halo semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini terkait dengan materi kita selanjutnya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Adapun materi kita pada hari ini, dalam melanjutkan materi pembelajaran sosiologi yang kemarin, yakni mengenai konflik. Namun sebelum itu, Benar akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami hakikat konflik sosial. Yang kedua, menjelaskan definisi konflik sosial menurut para ahli. Yang ketiga, memahami faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Baik, langsung saja kita ke dalam materi kita pada hari ini yang bertemakan mengenal konflik, kekerasan, dan perdamaian. Di sini Benar akan menjelaskan pengertian dari konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan ataupun perselisihan atau pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun pengertian konflik ialah suatu percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya, menurut ahli dari Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang per orang maupun kelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman ataupun kekerasan. Oke. Menurut ahli dari Surjono Sukanto mengatakan di sini, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang per orang ataupun kelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawannya melalui ancaman ataupun kekerasan. Jadi yang dimaksudkan oleh ahli dari Surjono Sukanto di sini adalah konflik sosial itu adalah proses sosial di mana ada orang per orang ataupun dari satu kelompok yang menentang pihak lawannya dengan cara ancaman, dengan maksud pastinya untuk membuat lawan tidak berdaya, seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dimengerti. Lanjut, faktor
faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Baik, di sini juga ada yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Karena konflik sosial tidak semata-mata terjadi begitu saja. Pasti ada menjadi faktor-faktor yang membuat terjadinya konflik sosial itu di masyarakat. Oke, faktor yang pertama adalah perbedaan antar perorangan. Perbedaan antar perorangan. Oke. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial yang pertama di sini adalah perbedaan antar perorangan. Kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tentunya baik itu individu dengan individu lain pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda dan memiliki teman-teman juga yang berbeda-beda. Dengan perbedaan ini juga dapat menimbulkan konflik. Dengan perbedaan antar perorangan ini dari satu pihak ke pihak lain memiliki perbedaan pandangan seperti itu sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Nah, sampai di sini lanjut ke faktor yang kedua. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Bukan hanya faktor dari perbedaan individu-individunya juga, tapi faktor kebudayaan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial di antara mereka. Jadi dari kedua belah pihak yang berkonflik tersebut pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Contohnya adalah budaya dari pihak yang A adalah budaya dari Jawa dan juga budaya pihak B adalah budaya Batak. Kita ketahui bersama dari kedua belah pihak ini memiliki budaya dan anutan yang berbeda-beda pastinya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, dengan adanya budaya yang berbeda-beda juga rentan terjadinya konflik sosial. Oke, lanjut. Faktor penyebab yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Faktor penyebab yang ketiga itu yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan. Baik, kita ketahui bersama bahwa dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pastinya. Dengan kepentingan yang berbeda-beda itu juga dapat menimbulkan rentan terjadinya konflik di antara kita sesama masyarakat. Dengan demikian, seseorang pasti tidak mau mengalah begitu pada teman-teman, walaupun mereka tahu bahwa si A memiliki kepentingan seperti ini, si B memiliki kepentingan seperti ini. Ini juga dapat membuat konflik itu rentan terjadi di kalangan masyarakat. Lanjut. Faktor penyebab yang terakhir adalah terjadinya perubahan sosial. Faktor yang terakhir terjadinya perubahan sosial. Faktor yang terakhir yang menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah terjadinya perubahan sosial. Ini lebih mengacu atau relevan kepada masyarakat yang di pedalaman. Kita ketahui bersama dari masyarakat pedalaman masih belum bisa atau masih belum terbuka. Artinya maksudnya di sini adalah masyarakat pedalaman masih belum bisa menerima perubahan sosial yang terjadi, baik perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan sosial lainnya. Dengan ini mereka mengecam kepada orang-orang pihak-pihak yang sudah bisa melakukan perubahan sosial yang dapat menimbulkan konflik. Dengan ini juga bisa terjadi konflik di antara kalangan mereka. Mereka tidak mau terbuka dan tidak mau melakukan perubahan sosial. Artinya mereka tetap pada pikirannya untuk melestarikan kebudayaan ataupun yang ada pada di masyarakat mereka sendiri. Baik, itu tadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan antar perorangan, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan sosial. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah kekerasan.
Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan kerusakan barang orang lain maupun korban jiwa. Oke, saya ulangi di sini. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok manusia yang dapat menyebabkan kekerasan maksud saya yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun terjadinya korban jiwa, seperti itu ada matinya orang lain. Dengan adanya kekerasan ini dapat berdampak negatif tentunya bagi orang lain, bukan cuma dari pihak yang berkonflik, tapi juga pada orang yang di sekeliling dari pihak-pihak yang sedang berkonflik. Jadi kekerasan ini merupakan puncak dari konflik seperti itu. Ada juga konflik yang menimbulkan kekerasan, ada juga konflik yang tidak menimbulkan kekerasan. Jadi ada pun penyebab dari kekerasan ini pastinya ada konflik di antara pihak-pihak yang sedang melakukan kekerasan seperti itu. Lanjut. Di dalam kekerasan juga terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Oke. Yang pertama adalah faktor sosial. Faktor penyebab terjadinya kekerasan. Yang pertama sosial, yang kedua situasi, yang ketiga sumber daya, yang keempat media massa, dan yang kelima budaya. Oke, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan. Yang pertama adalah sosial. Sosial di sini dimaksudkan adalah masyarakat atau lingkungan yang ada di dalam pihak-pihak sedang berkonflik. Artinya di sini masyarakat itu yang ada di kalangan pihak-pihak yang sedang melakukan kekerasan sudah sangat terkontaminasi dengan apa yang terjadi di situ. Jadi itu rentan terjadinya kekerasan di antara masyarakat atau sosial di daerah tersebut seperti itu. Yang kedua adalah situasi. Itu berkaitan dengan kondisi ataupun apa yang menjadi kondisi yang terjadi pada saat itu. Misalnya contohnya itu dalam situasi pilkada ataupun pemilu, pasti rentan terjadinya kekerasan apabila salah satu pihak yang berkonflik itu tidak meraih kemenangan seperti itu. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya di sini dimaksudkan berkaitan dengan ekonomi. Ini biasanya terjadi pada konflik-konflik kecil seperti konflik rumah tangga antara ayah dan ibu. Dengan ekonomi yang sedikit atau menurun, pastinya terjadi rentan terjadinya konflik. Yang keempat adalah media massa. Media massa dapat berupa media informasi seperti televisi, YouTube. Ini juga menjadi bumerang untuk masyarakat untuk terjadinya kekerasan. Dapat terkontaminasi seperti itu, dapat terprovokasi dengan adanya media-media informasi seperti televisi ataupun YouTube, atau bahkan juga media-media telekomunikasi seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Itu juga dapat menjadi bumerang ataupun jadi penyebab terjadinya kekerasan. Yang terakhir adalah kebudayaan. Dari bentuk kebudayaan yang terjadi dari masyarakat yang sedang melakukan kekerasan itu pasti berbeda-beda. Mungkin dari bentuk budayanya itu negatif. Apabila dari kebudayaan kalah atau berkonflik dengan orang lain, mereka suka berkonflik. Dengan bentuk budaya yang keras seperti itu menyebabkan dapat terjadinya kekerasan. Baik, sekian dari penyebab dari kekerasan. Yang pertama adalah sosial, yang kedua situasi, yang ketiga sumber daya, yang keempat media massa, dan yang kelima adalah kebudayaan. Ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diingat kembali bahwasanya konflik itu tidak berujung pada kekerasan. Juga konflik itu bisa dapat diatasi seperti itu dengan berbagai solusi dan berbagai penanganannya. Kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu
Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.